a'lama abdi anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bihi ghafartu. Thumma makatha ma syaa Allah thumma asaba dzanban aw adnaba dzanban faqala rabbi adnabtu aw asabtu akhar faghfirhu faqala a'lama abdi anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bihi ghafartu li 'abdi. Thumma makatha ma syaa Allah ila akhiril hadits faqala a'lama abdi ma'alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bihi ghafartu li 'abdi ghafartu li 'abdi ghafartu li 'abdi thalathan falya'mal ma syaa. Hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jika seorang hamba Allah itu berdosa, kemudian dia segera minta ampun kepada Allah, terutama dengan permintaan-permintaan ampun yang sangat disukai oleh Allah, misalnya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, ya. Misalnya dengan astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Misalnya dengan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi Firli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Maka di saat itu Allah merasa bahagia dengan pernyataan hambanya itu. Allah berfirman, berarti hambaku itu menyadari sepenuhnya bahwa dirinya punya Rabb yang selalu mengampuni dirinya ataupun siap menyiksanya. Aku ampuni hambaku itu. Setelah sekian lama, manusia itu berbuat dosa lagi. Kemudian dia meminta ampun lagi. Saat itulah Allah menyatakan, ya, hambaku menyadari betul bahwa dirinya punya Rabb yang bisa mengampuni ataupun menyiksanya. Aku ampuni hambaku itu. Dan begitulah berulang-ulang, berdosa lagi, minta ampun lagi. Akhirnya Allah pun berfirman, aku selalu ampuni hambaku itu setiap kali minta ampun. Sudah, silahkan berbuat apa saja. Falya'mal ma syaa, akan saya ampun. Hadis rawahul Bukhari. Bagaimana kita memahami hadis ini? Jamaah rahimahullah, ya. Maka bagaimanapun harus dipahami dengan pendekatan ar-raja wal khauf. Maka hadis ini jika dipahami dengan ar-raja, ya, maka maksudnya adalah jangan pernah berputus asa jika diri ini masih salah melulu. Berusaha lagi. Berdoa lagi. Ngaji lagi. Ya. Maka selama dalam proses 3 tadi, berusaha, berdoa, ngaji untuk bisa lebih soleh, maka insya Allah hadis ini berlaku. Bahkan berlakunya sampai, ya udah silahkan kerjain apa saja. Falya'mal ma syaa. Itu rojanya. Jadi difahami dengan roja, hadis ini maksudnya nggak boleh berputus asa. Nggak boleh sampai dalam satu keyakinan, habis mau gimana lagi, memang sudah zamannya seperti ini. Ya.
zamannya memang cenderung membuat kita berdosa. Nah, itu nggak boleh seperti itu. Udah putus asa. Berusaha berdoa, nambah ilmu, insya Allah suatu saat ya Allah akan bantu manusia itu untuk menjadi lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ya, terutama dengan memahami dengan roja agar jangan sampai stres, ya, depresi. Ya. Saya sering dikeluhi oleh ibu-ibu yang ya sampai depresi, sampai stres dari kepinginnya taat, nggak bisa taat. Ya. Dia merasa salah lagi, akhirnya hidupnya jadi kayak linglung, jadi nggak berani keluar rumah, jadi nggak berani ketemu orang. Nah, ini salah seperti itu. Jadi di satu sisi berusaha ya, untuk tetap taat, di sisi lain tetap hadits-hadits seperti ini atau ayat-ayat ya, ayat-ayat yang sangat terkenal semakna dengan hadis ini, apa yang difirmankan oleh Allah di surat Az-Zumar, qul ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba-hambaku yang dosa melulu, asrafu itu dosa melulu. La taqnatu min rahmatillah, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah siap mengampuni dosa apa saja yang terjadi. Itulah salah satu ayat yang disebut oleh para ahli tafsir ayatun arja. Ayat yang harus membuat kita punya harapan yang luas di sisi Allah. Tidak mudah memvonis diri, ya. Memvonis diri, wah orang seperti saya udah nggak bakal bisa jadi orang taat. Apalagi memvonis orang lain, ya, orang lain, lihat orang lain dosa langsung, wah ini ada pelanggaran berat, ya, langsung dijauhi, langsung divonis, ya. Apalagi sampai yang terjadi dalam sejarah Islam, kita pernah mengalami sebuah masa di mana adalah orang-orang khawarij, siapa yang berdosa pasti masuk neraka. Nggak ada lagi pemahaman ar-roja seperti ini. Ya. Maka penting juga ayat ini harus difahami dengan pendekatan al-khawf. Khawf artinya rasa takut. Jadi kalau dipahami rasa takut gimana? Ya. Betul, Allah itu mudah mengampuni. Salah lagi diampuni. Salah lagi diampuni. Tapi kan saya ini punya kekuatan untuk bisa dalam ketaatan. Ya. Nah, itu nggak boleh dinafikan. Ya. Saya kan punya tenaga, ya, punya daya dukung untuk selalu dalam ketaatan. Maka insya Allah dengan al-khawf seperti ini, ya, maka insya Allah kesalahan-kesalahan, kemaksiatan itu bisa diminimalkan, ya, sekecil mungkin. Abu Bakar pernah bertanya, apa mungkin ya Rasulullah kita itu bisa nol dari kesalahan? Rasulullah menjawab, nggak mungkin kalau nol. Tapi kalau kecil sangat mungkin. Jadi gimana solusinya Rasulullah? Ya udah pokoknya kamu berusaha. Toh kamu kan kadang sakit, kamu terkadang sedih, kamu terkadang dapat musibah ini, musibah itu. Insya Allah itu akan menghapus dosa-dosa. Ya. Ya, maka dengan khauf, ya, dengan pendekatan iman secara khauf, kalau tadi roja namanya, maka tidak mungkin orang beriman tuh ngandelin hadis ini.
apa-apalah berbuat dosa, kan Allah Maha mengampuni. Ya, ntar dosa minta ampun, diampuni, haditsnya udah jelas. Iya betul itu ya. Tapi siapa yang menjamin ya ketika dosa yang kamu lakukan itu kamu jadi minta ampun? Ya. Bagaimana kalau sangat mungkin terjadi dosa yang kamu lakukan itu akhirnya menjadi istilahnya mendarah daging, menguat ya, menjadi satu kebutuhan ya, yang enggak lepas-lepas ya, sampai naudzubillah ya, matinya dalam keadaan kebiasaan dosa itu. Itu sangat mungkin dan banyak sudah terjadi. Ya. Yang mati dalam keadaan berzina, mati dalam keadaan khomer, mati dalam keadaan maksiat ini, maksiat itu pasti karena dilakukannya dengan israr. Israr itu mendarah daging. Ya. Sudah terasa nggak dosa lagi. Ya. Dia menyerah, memang diri saya begini, mau diapain lagi. Ya. Nah, itu pentingnya difahami dengan khauf. Ya. Apalagi apabila dengan khauf, ya, ya, maka manusia akan mengatakan begini, memang kalau saya berdosa diampuni, dia berdosa diampuni. Kalau minta ampun, kalau nggak minta ampun ya belum tentu. Karena di hadis ini jelas, ya, ya adnabtu asabtu faghfirli, minta ampun. Tapi kalau itu yang terjadi, berarti dalam diri manusia itu ada sebuah kondisi seperti jalan di tempat. Ya. Ya, ibarat rumah gitu, ya, kotor, dipel lagi, kotor, dipel lagi, kotor, dipel lagi. Nah, kapan menghiasi rumah yang bagian-bagian yang lain? Ya. Jadi kerjaannya cuma ngotorin, ngepel, ngotorin, ngepel. Ya. Begitulah manusia yang akhirnya terlalu mengandalkan hadis ini tanpa khauf. Nah, kapan tersisanya ya kebaikan-kebaikan itu ketika kebaikan-kebaikan dirinya selalu dikotori dengan maksiat-maksiat. Maka orang yang hidupnya impas seperti itu nggak naik ya, padahal dalam doa kita mengatakan Allahumma ja'alna mimman yaqra'ul Qur'ana fayarqa. Ya Allah, jadikan diriku ini orang yang baca Al-Quran selalu meningkat, meningkat, meningkat. Ya. Bukan jalan di tempat, apalagi mundur ke belakang. Ya. Baik, jamaah rahimakumullah, inilah hadis tentang ya, luasnya ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rahmatnya, tapi bukan untuk dijadikan andalan, tapi maksudnya adalah agar kita tidak mudah berputus asa, agar kita selalu punya harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kita lanjut ke surat Al-An'am. Kita baca ayat yang ke-35 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in kana kabura 'alaika i'raduhum fa in istata'ta an tabtaghiya nafaqan fil ardi aw sulaman fis sama'i fata'tiyahum bi ayah. Walau sya'allahu lajama'ahum 'alal huda fala takunanna minal jahilin. Shadaqallah. Ya. Masih ingat ya penjelasan kemarin berbicara tentang tantangan orang-orang sedang berdakwah di jalan Allah, khususnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
yang diingatkan oleh Allah bahwa berdakwah itu dari zaman Nabi siapapun, ya, itu pasti mengalami kudzibat, ditolak. Tapi para nabi sebelumnya itu bersabar walaupun ditolak, disakiti. Justru ditolak, disakiti itu nanti itulah yang akan mengantarkannya kepada pertolongan Allah hatta atahum nasruna. Ya. Dan ketetapan Allah ini tidak akan pernah berubah. Wala mubaddila li kalimatillah walaqad ja'aka min naba'il mursalin. Ayat selanjutnya mengingatkan kepada Rasulullah sebagai da'i dan kepada kita semua yang berusaha menjadikan orang lain, terutama keluarga-keluarga kita, anak-anak kita, tangga, masyarakat yang sudah diberitahu yang benar tapi tidak kunjung bertaubat, tidak kunjung kembali kepada Allah, tidak kunjung menerima Islam, ya, dan seterusnya. Maka ayat ini mengingatkan agar menyikapinya bukan dengan sikap ya semacam menyalahkan diri sendiri, ya. Ini kenapa ya kok nggak kunjung beriman? Jangan-jangan saya begini, saya begitu. Tidak. Ya. Selama kita sudah menyampaikan istilahnya dengan usaha yang bil hikmah wal mau'izatil hasanah, tapi juga belum mendapat hidayah, maka semuanya itu tidak lebih memang hidayahnya belum datang. Saat hidayah itu belum datang, mau dikasih, mau diupayakan apapun, ya nggak dapat hidayah. Ya. Kalau supaya dapat hidayah, kasih uang. Ya. Uangnya dikasih, diterima, setelah itu ya balik lagi. Kali supaya dapat hidayah, kasih jabatan, kasih tanah, belum tentu semuanya itu. Hidayah itu harus datangnya dari kemauan manusia itu sendiri. Ya. Ya. Maka begitulah Allah mengingatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Wa in kana kabura, dan jika memang ya engkau merasa sempit, merasa berat, ya, atau sangat terganggu hatinya. Kenapa? I'raduhum, karena manusia itu tidak kunjung mau menerima dakwah, selalu menolak. Menolak, bahkan bisa memusuhi. Maka mau diapain saja, mereka akan seperti itu. Ya. Karena memang dari awal mereka itu i'radu. Ya. Kalau nggak percaya, Allah katakan, فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ, silahkan lakukan. Ya. Kalau saja kamu agar manusia itu beriman, kamu membuat satu demonstrasi, ya, satu pertunjukan yang spektakuler, ya, agar orang itu beriman, nggak bakalan beriman. Misalnya apa? Misalnya engkau bisa menembus bumi, ya, kayak orang-orang itu, ya, ya, ya. Kayak orang-orang apa bisa bikin terowongan, ya, ya saking hebatnya itu, ya. Istilahnya, wahai manusia, ini bukti bahwa saya ini seorang nabi, ini bukti bahwa Islam itu luar biasa, ini saya buktiin. Saya bisa punya ilmu seperti orang-orang, misalnya. Bisa menembus bumi. Ini istata'ta an tabtaghiya nafaqan fil ardi. Kalau saja itu bisa kamu lakukan, kalau memang manusia itu memang nggak siap menerima hidayah Allah, tetap mereka akan, ya,
menolak. Nanti ketemu lagi ininya, alasannya ya. Ya, jangan-jangan itu memang sihir itu bukan bukan bohong, bukan satu kebenaran ya. Au sulaman fis sama ya. Atau kamu bisa naik ke atas langit. Ini bukti bahasa Nabi, ini saya bisa terbang nih ke atas langit ya. Au sulaman, kamu pakai alat tertentu bisa naik ke atas langit ya. Fata'tiyahum bi ayah. Kemudian kamu bisa membuktikan suatu pembuktian yang luar biasa, ya itu nggak bakalan beriman. Nah, memang Allah inginkan keimanan itu ya, datangnya betul-betul, karena keinginan manusia. Kalau memang Allah bisa aja menakdirkan, ya kamu beriman, kamu beriman, kamu beriman. Jadinya nggak adil dong. Kesian yang berusaha, ya, yang sudah berusaha, ya, ibarat seorang guru punya murid 50, pokoknya ikut ujian pasti lulus semua, kan nggak adil seperti itu. Ya. Yang lulus yang bisa jawab soal dengan benar, yang nggak bisa jawab, apalagi nggak menjawab dengan benar, tentu nggak lulus. Ya, begitulah Allah memperlakukan manusia. Yang berusaha ditolong, yang nggak berusaha nggak ditolong. Yang berdoa ditolong. Ya Allah, berilah kami hidayah. Ya dikasih hidayah. Yang menolak, apalagi memerangi, menyakiti orang yang berdakwah, wah itu lebih susah lagi ya. Kecuali dia bertobat, kecuali dia merubah sikapnya, maka insya Allah Allah akan memberikan hidayah. Ya begitulah takdir Allah. Allah katakan walau syaa Allahu la jama'ahum 'alal huda. Ya. Kalau saja Allah menghendaki, maka Allah Maha Kuasa untuk menjadikan semua manusia itu dapat hidayah. Jadi kalau semuanya mendapat hidayah karena rekayasa dari Allah, maka tidak terlihat siapa yang berprestasi, siapa yang bermujahadah, siapa yang doa. Tapi dijadikan hidayah itu diberikan kepada orang-orang yang hanya berusaha ya, untuk dapat hidayah. Dan para da'i menjadi sangat mulia di sisi Allah karena dia berusaha membuat orang kepingin dapat hidayah. Fala takunanna minal jahilin, maka janganlah kamu menjadi termasuk orang-orang yang bodoh. Jadi kalau kita lihat, kata bodoh itu bukan berarti semata-mata nggak tahu, ya, nggak punya ilmu. Ya. Tapi ya, siapa yang tidak mengikuti petunjuk Allah dengan sebenarnya, walaupun ya, dengan segala sebutan menunjukkan ahli berilmu, apakah disebut ustadz, apakah disebut kiai, apakah disebut doktor, profesor, ya, kalau dia banyak melanggar atau tidak mengikuti petunjuk-petunjuk Allah, berarti dia masuk jahilin. Fala takunanna al-jahilin. Ya. Maka janganlah kamu menjadi orang-orang yang bodoh. Abu Jahal disebut Abu Jahal bukan karena dia bodoh ya, tapi karena tidak bisa melihat petunjuk Allah Subhanahu wa taala itu sebagai satu kebenaran yang harus diikuti di dalam kehidupannya ya. Bani Israel ya, disebut jahil juga oleh Allah ya. Disebut di ayat 67 surat Al-Baqarah, kata Nabi Musa, qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah
Semoga tidak termasuk orang-orang jahil. Ya. Siapa orang-orang jahil? Orang-orang yang tidak mengikuti perintah Allah. Sudah tahu perintah Allah itu, syariat Allah itu pasti benar, ya. Tapi alasan ini, alasan itu, bahkan nyerang, ya, terutama yang sering dilakukan oleh orang-orang kafir sepanjang zaman, ya, untuk tidak ikut Islam itu menyerang pribadi Rasulullah, ya. Wabil khusus pribadi Rasulullah terkait dengan kerumah tanggaannya, ya. Ya, menyerang Rasulullah karena sering menikah, menyerang Rasulullah, ya, karena apa? Ya, menikahi salah seorang istrinya dalam usia yang sangat, ya, yang sangat muda, 7 tahun, ya, segala, ya, segala alasan, ya, untuk menolak Islam berlindung atas kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukti orang-orang yang jahilin. Ya. Kita sebagai orang beriman, ya, bisa menjelaskan apa adanya. Ya. Begini, alasannya begini. Masih nggak mau juga, ya, maka kembali kepada ayat tadi, walau sya'allahu la jama'ahum 'alal huda fala takunanna minal jahilin. Ya. Ketika manusia itu nggak mau beriman, maka itu karena kejahilannya. Jadi nggak usah kita merasa terganggu oleh susahnya keimanan seseorang. Kata jahilin ada juga di surat Hud ayat 46. Ayat 46. Yaitu ketika Nabi Nuh mengatakan, fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Ya. Ketika Nabi Nuh berdoa sesuatu yang tidak tepat di sisi Allah, ya. Ya, salah satunya berdoa untuk keselamatan anaknya, padahal anaknya kafir, ya. Maka Allah katakan, ya, saya nasihati kamu jangan sampai termasuk orang-orang yang jahilin, ya. Minta sesuatu yang tidak boleh diminta, ya. Apakah memintakan ampun orang kafir, bahkan memintakan ampun terhadap orang tua sendiri yang meninggal dalam keadaan kafir, ini juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah, maka lin nabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Baik. Jadi kesimpulan umum ayat ini adalah nasihat Allah kepada Rasulullah agar nggak usah istilahnya baper, ya, nggak usah baper sama orang-orang yang tidak beriman, ya. Walaupun di sisi lain itu juga ada bagus. Orang yang baper terhadap orang lain berarti orang yang betul-betul serius, ya, serius ingin orang lain itu bisa beriman. Tapi kalau bapernya sampai sedih, apalagi sampai sakit, maka Allah harus hibur dengan ayat ini. Oh, ya. Orang yang nggak beriman itu memang dirinya aja yang udah jelek. Ya. Ya, walaupun kamu buktikan dengan pembuktian yang spektakuler, bisa menembus bumi, bisa terbang ke atas langit, nggak bakalan beriman. Ya. Nanti dia akan ada alasan yang lain. Ya. Bagi kita pribadi, ya, ayat ini menunjukkan apa? Menunjukkan siapa yang ingin beriman, maka jangan pernah mengandalkan yang lain. Misalnya, saya mau beriman kalau
calon suami saya muslim misalnya, baru saya akan bersyahadat. Ya. Ini sebetulnya ya, bisa menjadi sesuatu yang temporal saja, sebagaimana yang sering terjadi. Ya, memang awalnya begitu, karena mau dinikahi oleh orang yang beriman, dia masuk Islam. Tapi setelah setahun 2 tahun, enggak, akhirnya murtad lagi. Ya, tidak sedikit kan? Ya. Jadi apakah enggak boleh orang beriman mengandalkan kondisi luar dirinya, mengandalkan eksternalnya? Boleh. Yang penting segera ditindaklanjuti. Saya akan beriman kalau calon suami saya atau muslim misalnya. Akhirnya ditakdirkan punya calon suami muslim, dia bersyahadat. Setelah bersyahadat, maka dia harus apa? Harus belajar, ya. Ya. Sehingga walaupun demikian, insya Allah tetap positif. Walaupun dia kan beriman karena suami, betul suami, tapi karena karena dia tindak lanjuti, akhirnya belajar yang tadinya karena suami jadi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Di perkantoran ya biasanya ada kajian-kajian ya yang statusnya wajib. Siapa yang kerja di sini wajib ikut tahsin ya. Ya, siapa yang ikut kantor di sini ikut paket pengajian rumah tangga ya. Tentu dari 100 karyawan-karyawati itu ada kelompok yang menyambut gembira. Wah, enak sekali kerja di sini. Ya dapat rezeki, ya dapat ilmu. Tidak mustahil banyak yang menyesal ya. Ya ribet amat ya. Biasanya waktu belajarnya waktu jam istirahat itu seharusnya istirahat kita. Yang terus dalam rasa beratnya, rasa keterpaksaannya, ya, maka walaupun pematerinya udah sangat canggih, udah usaha ini, usaha itu, kalau dia terus merasa, ya, merasa keberatan, apalagi merasa terganggu, merasa kayak diperkosa, seharusnya ini kan saya istirahat, tapi karena di sini peraturan, di absen, biasanya ya, di absen, kalau enggak dipertanyakan kenapa, akhirnya dia terpaksa. Nah, orang yang seperti ini biasanya akan susah dapat hidayah ya. Walaupun ya, ya ikut paket pengajiannya lengkap ya, ya. Paket pengajian di sebuah perkantoran, paket pengajian rumah tangga 6 bulan tiap pekan ya. Tetap aja setelah itu jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi penting meraih hidayah itu harus dengan perasaan, dengan kemauan hatinya. Ya, kalau hatinya belum mau, minta tolong kepada Allah. Ya Allah, jadikan diri saya ini bisa melihat yang benar ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkan ini sebuah kebenaran yang membuat aku bisa mengikutiku. Ya. Jadi sering saya katakan kepada kantor-kantor yang mewajibkan ya karyawan-karyawatinya harus ikut program tahsin, harus ikut program kajian keislaman, masalah akidah, masalah rumah tangga, masalah tafsir. Sering saya ingatkan kepada pesertanya, bapak-bapak, ibu-ibu, marilah ridhokan ya peraturan di perusahaan ini, atau bahkan ada sebuah rumah sakit ya, rumah sakit tertentu yang direkturnya orang soleh, misalnya dokter yang soleh, dia wajibkan ya. Jadi mari ridhokan hati kita menerima peraturan ini sebagai satu karunia dari Allah ya. Kalau kita sikapi dengan gerundel, dengan keberatan, apalagi kesel gitu ya, apalagi pakai berusaha menggulingkan pimpinan, wah itu
mau sampai berpuluh-puluh tahun mental semua itu hidayah ya. Tapi ridhokan ya. Terimalah, jangan-jangan ya berhusnudzon kepada Allah. Jangan-jangan ini pintu hidayah saya. Karena kerja di tempat ini saya menjadi terikat oleh sebuah peraturan. Mungkin kalau bukan peraturan, nggak mungkin saya mau belajar. Jadi rubahlah ya peraturan itu menjadi sesuatu yang peluang besar. Ya. Insya Allah dari peraturan bisa menjadi hidayah. Ya, termasuk di tempat-tempat tertentu, kalau bisa menghafal satu juz, ini ongkosnya 500.000 misalnya. Ini kalau nggak disikapi dengan keimanan, ya, nggak jaminan juga ya. Nggak jaminan juga. Banyak yang setelah sampai di juz 5 nggak kuat. Istilahnya, udahlah nggak pakai uang 500.000 juga saya, walaupun dapat 1 juta saya nggak siap ya. Tapi kalau disambut dengan baik, Masya Allah, orang lain buru-buru 500.000, maka harus bayar. Ini malah dapat duit ya. Begitulah seharusnya karakter meraih hidayah Allah. Jangan pernah mengandalkan faktor luar. Ya. Jadikan faktor dalam diri itulah yang menjadikan kita memang ingin hidayah. Ya. Kalaupun ada faktor luar, jangan terlalu lama. Ya. Seperti orang-orang yang kuliah di suatu tempat tertentu, kalau kuliah di sini, ya katakan 8 semester itu harus 8 juz. Siapa yang nggak hafal 8 juz, ya, dalam 8 semester dinyatakan tidak lulus. Itu kalau nggak disikapi dengan ahlan wa sahlan, istilahnya alhamdulillah karena ada peraturan ini saya jadi ngapal. Ya. Kak, kalau disikapi dengan aduh berat banget ya kuliah di sini pakai ngapal segala ya. Kak, akhirnya apa? Bisa ngapal memang, tapi setelah selesai kuliahnya ya 8 juznya hilang semua. Kak, kalau saja dipahami dengan hidayah itu merupakan musibah ya. Mana mungkin seseorang sudah mendapat peluang dari Allah, ada satu peraturan yang mengikat dirinya ya. Dengan kuliah 8 semester ini dia harus menghafal 8 juz, tapi setelah selesai kuliahnya ditinggalkan begitu saja. Ya. Masih bagus kalau dia masih selalu membacanya ya. Tapi hakikat menghafal itu adalah untuk bisa membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Ya. Kalau hidayah diraihnya seperti itu, insya Allah Allah akan berikan hidayah. Ya. Ya, tapi kalau hidayah harus dibuktikan dengan bukti-bukti yang nyata, itu nggak bakal bisa. Saya mau jadi orang soleh, kalau saya dengan menjadi orang soleh, terus kekayaan saya nambah. Nggak bakal ditolong tuh oleh Allah. Ya. Saya mau jadi orang yang selalu bangun tiap malam, kalau saya bisa menjadi, karena bangun malam jadi mudah mendapat pekerjaan misalnya, nggak bakal ditolong. Jadi pada hakikatnya hal-hal seperti itu bisa dapat, bisa enggak. Ya. Saya akan sholat malam tiap hari supaya saya mudah dapat pekerjaan. Bisa dapat, berarti dia harus bersyukur. Bisa belum dapat supaya dia sabar. Ya. Artinya menguatkan kembali bahwa hakikat qiyamul lailnya itu bukan seperti orang berniaga dengan Allah, seperti orang yang melakukan deal tertentu ya. Beribadah asalnya ya memang untuk menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Maka sering terjadi orang-orang yang ngambek, istilahnya ngambek fisabilillah ya. Ngambek karena suatu amal soleh ya, itu
dampak karena apa? Karena ya, ya, menganggap hidayah itu harus selalu sama dengan hal-hal yang diharapkan. Karena saya berjilbab, seharusnya rezeki saya lebih banyak. Tapi sejak saya berjilbab, yang ada saya ujian ini, ujian itu. Udahlah, lepas aja jilbab. Nah, itu bila itulah kalau berinteraksi dengan Allah selalu dikaitkan dengan kepentingan-kepentingan hawa nafsunya. Berinteraksilah kepada Allah karena semata-mata ingin menghambakan diri, menyerahkan diri sebagai satu kerendahan dirinya kepada Allah. Wajarlah dia yang menciptakan kita, kita kembalikan lagi kepada penciptanya dengan penyerahan yang serendah-rendahnya di hadapan Allah. Maka setelah itu kita tawakal, terserah Allah mau gimana ya. Kata para ulama, seharusnya manusia itu ya, ketika dia bisa sujud saja, ya, itu seharusnya sudah merasa Allah itu baiknya luar biasa. Ya, ya. Allah itu baiknya luar biasa. Ya. Jangan dikait-kaitkan lagi dengan urusan hawa nafsu dan kepentingan-kepentingan keduniaannya. Ya. Manusia bisa bersyukur karena sudah bisa sujud, manusia bersyukur karena bisa istighfar. Ya. Ya, karena nanti ya di akhirat ya Allah akan mengetes orang manusia itu dengan apa? Dengan perintah bersujud. Ya. Ibu-ibu bisa baca surat Al-Qalam ayat 43. Yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Pada hari kiamat ya, yang sangat genting itu ya, maka manusia diperintahkan sujud oleh Allah. Wa yud'auna ila sujud, maka banyak manusia yang nggak bisa sujud lagi ya. Dikatakan oleh sebagian mufassir karena dia merasa seakan punggungnya itu kayak ada besinya udah ya. Kayak ada besinya udah nggak bisa ditekuk lagi. Dan saat itulah Allah katakan khasyi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah ya. Orang-orang yang mau sujud itu nggak bisa, padahal apalah susahnya sujud ya. Maka akan terlihat manusia itu ya merasa hina di hadapan Allah, ya. Kelihatan wajahnya ketakutan, ya. Maka Allah katakan waqad kanu yud'auna ila sujudi ya wa hum salimun. Waqad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Inilah bukti manusia dulu waktu di dunia masih sehat, masih punggung dan pinggangnya itu lentur buat sujud, nggak mau sujud. Begitu di akhirat Allah buktikan siapa dulu yang suka sujud, siapa yang nggak suka sujud. Yang suka sujud maka dengan mudah dia sujud di hadapan Allah. Yang nggak bisa ditekuk-tekuk, nggak bisa. Karena itu seharusnya manusia itu bersyukur kepada Allah dengan sujudnya, dengan tilawahnya, dengan segala kebaikan yang ada yang nanti bisa mengantarkan kehidupan akhirat yang baik. Ya, nggak usah Allah digugat-gugat cuma urusan dunia yang udah pasti habis. Ya, saya ini kok udah lama taat begini, kok harta saya segini aja, kok kesehatan saya begini, padahal saya ini sudah begini, sudah begitu. Ini fala takunanna minal jahilin lah ya. Jangan menjadi orang-orang yang bodoh di dalam berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Innama yastajibul ladzina yasma'un. Sesungguhnya hanyalah ya. Kata inna itu sesungguhnya, tapi kalau ditambah ma artinya jadi hanyalah ya.
Sesungguhnya hanyalah, berarti ada satu pengkhususan. Ya. Sesungguhnya hanyalah yang bisa menerima hidayah yastajib. Alladzina yasma'un, orang-orang yang mendengar. Ya. Wal mauta yab'atsuhumullah. Adapun yang enggak mau menerima hidayah, yang menolak hidayah, itu ibaratnya sudah kayak mayit. Walaupun rohnya masih ada, walaupun wajahnya cantik, wajahnya ganteng, pakai jas, pakai baju yang termahal, tapi nggak mau menerima hidayah, ya itu di sisi Allah mauta. Itu di sisi Allah sama seperti ya, makhluk yang mati tapi hidup. Yang hidup cuma casingnya, dalamnya mati semua. Ya ba'athuhumullah, mereka pun juga akan kembali kepada Allah, dibangkitkan. Dan kemudian ya menghadap Allah, tsumma ilaihi yurja'un, dalam kondisi ya diminta pertanggungjawaban. Kenapa kamu dulu menolak untuk beriman kepadaku? Padahal kamu tahu yang menciptakan kamu adalah aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jamaah rahimakumullah, karena Allah katakan innama yastajibul ladzina yasma'un, sungguhnya hanyalah yang bisa menerima dakwah ini adalah orang yang mau mendengar. Kata mendengar ini menunjukkan tadi seperti yang saya katakan, pentingnya orang itu mencari ilmu. Karena salah satu proses mencari ilmu itu dengan mendengar. Bisa mendengar, bisa membaca, tapi mendengar itu paling mudah dan paling paling interaktif ya. Karena mendengar itu berarti kita kan berinteraksi dengan pembicaranya. Ya, kalau membaca cuma walaupun itu penting juga ya. Tentu yang bagus dua-duanya. Jangan mendengar saja, jangan membaca saja. Dua-duanya harus dilakukan. Sering mendengar, sering mendengar itu berarti mencari ilmu. Ya, ya, ya. Ahli dunia, ahli hiburan saja untuk bisa menyenangkan dirinya mendengar. Ya, ya. Apakah mendengar live atau ya dari video, ya itu mendengar. Ya. Supaya terhibur dirinya oleh sebuah lantunan musik, ya, lantunan lagu, manusia menggunakan pendengarannya. Maka Allah katakan untuk mendapat hidayah sering mendengar. Ya. Ya. Kalau sekali mendengar belum tertarik, coba yang kedua, coba yang ketiga, coba yang keempat. Ya. Ya. Cari narasumber siapa saja, ya, ya, yang bisa, yang barangkali bisa memberi sentuhan kepada diri kita. Ya. Terutama narasumber yang yang Allah takdirkan ada kecocokan. Ya. Maka itu berarti penting. Ya. Ya. Tentu seharusnya semua cocok, semua yang memang baik harus dicocokin. Ya. Tapi kalau memang ya, dia itu kalau mendengar dari si A menjadi lebih tersentuh hatinya untuk mendapat hidayah, ya lakukan itu demi supaya jadi mendengar. Ya, ya. Jadi mendengar ini sesuatu yang dambaan ahlun nar. Ya. Ya, ibu-ibu kalau baca Al-Muluk pasti baca ayat-ayat yang berbunyi begini. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ya. Coba saya sering mendengar, sering berpikir, ya, tentu kami tidak termasuk ahli neraka. Ya. Intinya apa? Orang masuk neraka itu gara-gara jarang mendengar. Ya. Ya. Jadi kadang-kadang kita sering melihat umumnya manusia yang jauh dari agama pasti jarang mendengar. Ya. Ya. Jarang mendengar, nggak suka mendengar. Ya. Ya.
nggak mentingin mendengar. Udahlah hidup kayak gitu aja, udah nggak usah ngapain pakai hal-hal seperti itu. Ya. Walaupun demikian, para dai itu harus jemput bola. Ya. Ini masyarakat ini kalau nggak diajak mendengar, dia nggak dengar-dengar. Ya udah, rekayasa aja masyarakatnya. Ya. Mana ya supaya masyarakat ini mau mendengar. Ya. Ya, syukur-syukur bisa direkayasa, ada pengajian pekanan di RT-nya. Ya. Susah juga coba mendengar pengajian yang sifatnya momen-momen, ada Maulid Nabi, kumpulin masyarakat demi supaya mendengar. Ya. Ya. Ada Isra Mi'raj, ya, bentar lagi nih 27 Rajab, ajak mendengar. Ada Ramadan, mumpung Ramadan, ajak mendengar. Ya. Jadi mendengar aja udah besar pahalanya, bagaimana merekayasa orang supaya mendengar, wah itu lebih besar lagi pahalanya di sisi Allah. Ya. Ya. Apalagi jika ya, kemudian ada yang mendapat hidayah, maka Rasulullah katakan satu orang dapat hidayah karena usahamu, walaupun dia mendengar dari orang lain, cuma kamu yang merekayasa, kamu yang jadi panitia, kamu yang mencari dananya supaya orang itu mau mendengar, itu lebih baik daripada onta merah yang istilahnya kendaraan mewahnya bangsa Arab zaman itu. Kalau ternyata sudah mendengar nggak mau beriman juga, kembali lagi ke ayat 35. Berarti Allah belum menolongnya, ya. Berarti bukan salah saya, ya. Jadi nggak usah dibaperin, ya. Ya. Bersabarlah, ya. Ya. Tidak mustahil orang ini direkayasa supaya mendengar, nggak dengar. Siapa tahu anaknya, siapa tahu saudaranya, siapa tahu ya di rumahnya RT 4, ya. Diajak mendengar nolak, diajak mendengar nolak. Tapi akhirnya Allah ya, Allah gerakkan RT yang lain ya. Ya RT 5-nya misalnya ya. Jadi pada bersemangat untuk mendengar pengajian. Ya, begitu harus selalu optimis aja ya. Rasulullah berdakwah di Makkah ditolak, ditindas. Ahli Madinah yang akhirnya menerima. Sekelas Rasulullah saja begitu, apalagi dengan kita. Ya. Maka sedihnya kita melihat orang lain menolak itu ya wajar manusiawi, tapi juga jangan sampai kebawa oleh perasaan-perasaan, apakah kesel, apakah kapok, apakah marah dan lain sebagainya. Ya. Kembalikan lagi kepada Allah. Allah memang belum berkenan memberi petunjuk. Ya. Jadi mendengar di ayat 36 itu penting untuk menjadi salah satu upaya mendapat hidayah. Ya. Kemudian dari kata yasma'un itu ada sifat-sifat tertentu. Ya. Karena dalam Al-Quran itu ada yasma'un, ada yastami'un. Ya, pakai tak. Ya. Jadi kalau yasma'un itu mendengarnya karena ingin ya. Aduh, saya ingin mendengar nih kalau pengajian begini. Ya, itu yasma'un. Apalagi, aduh, saya seneng nih kalau mendengar nasihat-nasihat seperti ini. Itu namanya yasma'un. Ya. Apalagi, aduh, saya kepingin lagi nih, ya, kalau mendengar nasihat-nasihat seperti ini. Ya. Apalagi, aduh, saya benar-benar bahagia kalau habis mendengar nasihat-nasihat seperti ini. Pokoknya segala proses mendengar yang disikapi dengan hati yang baik tadi ya, senang, merindukan, bahagia, ya, dan lain sebagainya. Ya, mendengar seperti itulah yang insya Allah orang itu mudah mendapat hidayah. Cepat atau lambat. Langsung atau berproses. Ya. Tapi kalau mendengarnya
terpaksa, habis mana lagi udah peraturan. Atau mendengarnya sambil belum udah, wah ini kekurangannya di sini, kekurangannya di sini. Itu susah ya. Jadi nggak ada senang, nggak ada menghargai pembicaranya, ya. Itu biasanya mendengar yang boro-boro mendapat hidayah, ya. Bertahan dalam mendengarnya saja, ya, susah, ya. Mendengar 2-3 kali udah kapok, mbak, saya nggak tertarik lagi. Ya mending kalau masih mencari, oh mungkin yang lain bisa menarik buat saya. Ya. Tapi kalau sudah kapok, nggak mau mendengar lagi dari katakan dai A, ya, kemudian nggak mau mencari B, nggak mencari C, wah itu dampaknya bisa menjadi wal mauta. Jadilah manusia yang mati tapi masih hidup, ya, yang sangat berisiko tinggi saat nanti di hari kiamat karena akan dibangkitkan oleh Allah, ya ba'atsuhumullah, dan kemudian dia harus mempertanggungjawabkan kehidupannya. Tsumma ilaihi yurja'un. Saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah rahimakumullah, sampai di sini gaji kita, semoga bisa lanjut di Selasa akan datang. Amin. Allah. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Afwan, saya menggantikan Bu Wita yang melanjutkan tugas Bu Wita yang kebetulan berhalangan. Baik, ya. Silakan. Alhamdulillah, jazakumullah khairan Ustadz atas pemaparannya yang luar biasa sekali. Banyak poin yang dibintangi, bahkan semuanya poin yang dibintangi gitu ya, yang betul-betul harus diingat, terutama dalam keseharian kita. Yang luar biasa itu tadi diantaranya adalah kita seharusnya beribadah itu semata-mata hanya untuk penghambaan kepada Allah, tanpa mengharap keinginan-keinginan dunia. Padahal kita kadang-kadang, saya terutama sering sekali ini mengharap ini gitu ya, melakukan ini mengharap ini, Masya Allah. Ini perlu diistighfari luar biasa. Ya ibu-ibu, subhanallah kita sudah mendapatkan taujih ya, sudah mendengar nasihat dari Ustadz pada pagi hari ini. Silakan yang ingin bertanya, menuliskan di chat ya, atau bisa langsung raise hand. Di sini sudah ada pertanyaan, Ustadz. Boleh nanya, Ustazah? Oh ya, ada yang tanya. Boleh, tafadhal. Ustadz masih bisa ya waktunya bertanya. Tafadhal. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang menanyakan, Ustaz. Jadi ini mungkin bab istighfar. Kan rumahnya ini kebetulan di bagian yang daerah yang banjir banget. Jadi karena berulang ya ingin meningkatin rumahnya. Nah, mencari pinjaman akhirnya dapatnya kan bank itu ya yang mudah ternyata bank konvensional. Nah, jadi akhirnya dilakukan juga, tapi sadar gitu kan harusnya bank syariah. Akhirnya beristighfar, dijalanin terus karena kebetulan ya memang namanya rumah kan kebutuhan prinsip ya. Nah, khawatir juga ini apakah istighfarnya ini sepertinya kok ada unsur memudahkan ya, menggampangkan. Nah, itu gimana? Tapi sadar gitu, pengen lepas dari ini, cuman nggak bisa. Gimana, Ustaz? Ya, memang tidak ada satu derajat keimanan yang lebih baik ketika dalam kondisi seperti ini seseorang lebih mengutamakan Allah, ya. Lebih mengutamakan Allah. Ya. Jadi kalau mengutamakan Allah itu bahasanya begini, ya. Kalau harus meminjam uang riba, ya, biarlah kebanjiran terus. Ya. Saya ingin lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini derajat utama, ya. Derajat utamanya memang begitu. Ya. Biarlah saya kebanjiran terus nih kalau harus jatuh kepada riba. Ya. Ya. Karena di sini berlaku begini. Hadis yang mengatakan man taraka syai'an lillahi awadahu khairum min. Barang siapa yang siap meninggalkan sesuatu
karena taatnya kepada Allah, karena takutnya kepada Allah, niscaya Allah akan berikan alternatif yang lain yang halal. Ini satu keimanan tertentu. Bisa nggak punya keimanan? Jadi keimanannya tidak diukur dengan logikanya, tapi diukur dengan janji Allah itu sendiri. Contohnya dalam hal ini adalah Nabi Sulaiman. Karena asyiknya dengan kendaraan kuda mewahnya, sampai dia ketinggalan sholat asar, maka beliau memutuskan, mendingan saya nggak punya kendaraan mewah. Biar saja saya mau jalan kaki kemana aja. Karena kendaraan mewah ini membuat saya ketinggalan sholat asar. Maka biasanya Allah itu nggak mau kalah sama hambanya. Ini hambaku demi taat kepada aku sampai dibelanin nggak punya kendaraan. Udah tawakal lah. Buat apa punya kendaraan kalau jadi sering, kalau padahal nggak sering nih, baru sekali terlambat, bukan juga meninggalkan, terlambat sholat asar. Maka Allah menggantikan kendaraan yang lebih baik, yaitu kendaraan angin. Sakharna lahu riha tajri bi amrihi rukha'an haitsu asab. Kalau pakai logika manusia, baru sekali ini kan bisa istighfar. Ya udah, yang penting besok enggak. Gitu. Tapi iman Nabi Sulaiman enggak begitu. Nabi Sulaiman kepinginnya khawatir dari sekali, ntar 2 kali, ntar 3 kali, dan seterusnya. Nabi Yusuf juga demikian, dapat peluang berzina, istilahnya gratis, aman, dan lain sebagainya, tapi enggak, saya enggak mau. Dengan saya di penjara aja, Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Akhirnya Allah ganti, jadi nabi, jadi orang kaya, jadi raja, karena meninggalkan satu larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi penting kita punya iman yang istilahnya iman nekat fisabilillah, Enggak apa-apa kebanjiran terus kalau harus jatuh kepada riba misalnya. Tentu bisa saja seseorang belum punya iman seperti itu. Imannya masih pakai logika. Memang kalau saya nggak minjam ke bank konvensional, memang ada bank syariah yang mau ngasih. Tahu sendiri bank syariah kalau ngasih, ininya banyak, tuntutannya banyak, ribetnya bukan main, dan seterusnya. Memang jadi seperti bisa dibenarkan kedaruratan yang ada, ini kan primer, Memang ada sebuah yayasan yang bisa menolong umat kalau lagi begini, nggak bakal ada. Dalam kondisi seperti ini memang nggak ada lain kecuali daruratnya memang harus seperti ini, Apalagi memang enak kebanjiran itu, Kan kebanjiran 50 cm, banjiran 3 cm aja repotnya luar biasa, capeknya luar biasa. Akhirnya bisa saja seseorang itu memutuskan, sudahlah, karena ini darurat, saya minjam uang dari konvensional. Maka tentu insya Allah juga dengan istighfarnya, Allah mengampuni selama orang ini sudah berniat, ya Allah tolong ini sekali ini aja, saya nggak bakalan mau ada apa lagi terjerumus dalam kondisi seperti ini. Bisa saja menyikapi dengan itu, tapi tentu derajatnya insya Allah beda dengan yang pertama tadi. Kemungkinan yang kedua bisa jadi Allah menunjukkan rasa sayangnya dengan satu tadkirah, Apakah
dan ini terjadi di lapangan ya, dampak daripada ya dia minjem ke bank konvensional itu ya, ada seseorang yang saya tahu kenal gitu ya, dia merasa hidupnya begitu susah rezekinya ya, minjem sana minjem sini, yang halal-halal gak ada yang masih ya. Minjem syariah susah, akhirnya dia minjem 25 juta ya, terpaksa dengan konvensional itu dengan mudah ya. Kebetulan saudara orang ini memang punya pengalaman di bidang apoteker ya. Dia dia minjem uang bank ya, tidak sampai sebulan ya, penjaga toko obatnya itu didatangi orang yang kemudian menipu dirinya ya. Penjaga toko itu mengatakan, maaf, saya disuruh Bapak untuk mengambil barang-barang ini karena satu keperluan tertentu ya. Langsung aja percaya, iya silakan silakan ya. Kalau secara akal kenapa nggak konfirmasi dulu? Akhirnya dibawa semua barangnya itu ya, dan akhirnya 25 juta yang dia pinjam dari bank itu buru-buru menghasilkan, yang ada adalah ya dia harus mengembalikan, membayar bunganya dan seterusnya ya, istilahnya buru-buru untung yang ada buntung. Bisa saja seperti itu agar menjadi pelajaran bagi hamba-hambanya. Wahai hambaku, kalau kamu ingin cari rezeki dengan cara yang halal, buru-buru kamu untung, yang ada kamu buntung seperti itu, udah nggak dapat apa-apa, masih harus membayar pinjaman berikut bunganya. Tapi kalau ternyata akhirnya itu membuat dirinya bertobat, udahlah pokoknya istilahnya biar saya miskin, biar saya sekali sehari sekali, yang penting jangan terjerumus lagi dalam pinjaman riba misalnya ya, maka kejadian seperti itu bisa jadi satu pelajaran yang berharga, meningkatkan imannya dan seterusnya ya. Kalau ternyata Allah nggak memberi peringatan apa-apa, habis minjem, Masya Allah, perbaikan rumahnya berjalan lancar dan seterusnya, maka jangan bangga juga, jangan merasa wah berarti ini saya diridhoi kali, nggak ada apa-apa nih ya. Maka dalam kondisi seperti itu ya harus amal solehnya aja diperbanyak ya. Saya sudah salah seperti ini ya, yang di sisi Allah berarti peminjaman uang riba itu sangat dimurkai oleh Allah ya. Illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimun wa la tudlamun. Ya udah, saya harus mengimbangi amal saya yang sangat tidak disukai oleh Allah ini dengan amal-amal soleh yang lain yang banyak. Apakah infak lebih dirutinkan, apakah ibadah-ibadahnya lebih ditingkatkan, dengan harapan ini bisa menutup kesalahan. Allah, jazakallah Ustaz. Ya, jazakallah khairan Ustaz. Ustaz masih ada pertanyaan via chat. Ya, izin bertanya Ustaz, ada teman menikah dengan mu'alaf, mereka merasa bahagia ini, kemudian melaksanakan amal-amal kebaikan, tetapi untuk urusan agama, ibadah maksudnya masih sangat kurang. Termasuk suaminya di sini, masalah suaminya yang tidak sholat, tapi baik gitu ya, dari sisi muamalah mungkin baik, tapi dia tidak sholat, dan dia masih kesulitan untuk menyuruh suaminya sholat karena takut. Kemudian dia sendiri sekarang sudah menyadari sehingga terus melakukan kebaikan, diantaranya ikut pengajian online dan lain sebagainya. Nah, kalau dia nyuruh-nyuruh suaminya, dia khawatir nanti dia malah dilarang gitu oleh suaminya, nggak disupport. Diantaranya yang dilarang itu seperti berjilbab, suaminya tidak suka. Jadi hanya kalau pas Zoom baru dia berjilbab. Nah, bagaimana Ustadz? Apakah istri wajib mendakwahi suami seperti begini? Itu pertanyaannya Ustadz. Ya, pertama memang harus dibantu dengan banyak berdoa ya.
ya. Jadi memang di satu sisi ini keputusan yang terlalu berani ya, terlalu berani menikah dengan mu'allaf ya, di mana suami itu pemimpin ya. Ya namanya pemimpin harus aslinya harus lebih pintar dari istrinya ya. Tapi kalau mu'allaf ya otomatis berarti secara keagamaan ya, istrinya lebih banyak pemahamannya. Ya. Jadi ini sebetulnya satu keputusan yang memang terlalu berani ya. Ya tentu bukan juga larangan ya. Ya artinya seharusnya ya itu buat pelajaran ini yang lain ya, bukan untuk kasus ini maksud saya. Seharusnya pihak istri dari awal sudah harus melakukan deal-deal tertentu. Kamu kan mu'allaf ya. Apakah nanti saya bisa begini, bisa begitu, bisa begini dan seterusnya. Ya. Calon istri harus mengutamakan ya kebebasannya nanti dalam melaksanakan perintah-perintah Allah. Ya. Hati-hati dalam kondisi seperti ini dengan alasan materi. Tapi kalau ditolak sayang, dia kan penghasilannya sebulan 100 juta. Ya. Nyari orang-orang yang soleh, ya, boro-boro 100 juta, 1 juta udah susah. Ya. Ya. Nah, ini ya, seharusnya dengan bahasa keimanan nggak mungkin ada orang beriman bela-belain yang penting suami saya penghasilannya 100 juta tapi dirinya ya dalam kendali yang luar biasa ya, dalam pengendalian nggak bisa begini nggak bisa begitu luar biasa ya, sangat mungkin ya saya pernah punya murid di Australia ya nikah dengan mu'allaf Australia ya. Tapi mu'allafnya ini benar-benar tawadhu ya, mau dikendalikan oleh istrinya. Ya. Sehingga sampai kesolehan suaminya melebihi istrinya. Karena hampir semua yang diajarkan oleh istrinya lebih banyak dilaksanakan. Ya, seharusnya begitu modelnya. Ya. Kalau dengan mu'allaf, kamu harus mau nanti saya atur-atur, jangan ngatur saya. Ya. Nah, kalau kondisinya sudah jadi bubur, gimana? Ya udah, minta ampun kepada Allah, kemudian berdoa kepada Allah agar dirinya bisa membimbing dirinya dan seterusnya. Ya. Maka seharusnya seorang suami, betapun suami tidak berhak ketika sudah terkait dengan syariat Allah, melarang berjilbab, apakah melarang sholat, ya, dan lain sebagainya, itu tidak berhak. Ya. Maka salah satu ya dalam tanda kutip semacam kafarotnya adalah ya dia yang harus aktif, istri yang harus aktif ya, ya mulai ngajak ngaji, mulai apa ya sesekali agak keras gitu misalnya, kamu harus begini, karena khawatir kalau dia melihat istri yang mudah dia kendalikan, ya ini istri saya kalau sesuatu begini nurut, begini lama-lama bisa ya naudzubillah akhirnya sampai dia menurut, sampai dia menekan seseorang untuk ya sudah jangan sholat, lebih bahaya lagi ya. Dan alhamdulillah ya kamu harus murtad ya. Dan itu ada di lapangan seperti itu. Awalnya sih kata mu'allaf supaya bisa nikah dengan wanita itu. Akhirnya ya setelah 5 tahun 10 tahun justru dia yang dari istrinya sampai akhirnya istrinya yang murtad. Ya, ini terjadi juga. Maka waspada seperti ini ya. Harus punya program-program yang jelas ya. Misalnya setahun ini suami saya harus begini, 2 tahun suami saya harus begini, 3 tahun harus begini ya. Sampai kepada keislaman yang seutuhnya, Islam yang kafah ya, sehingga insya Allah ya bisa menjadi rumah tangga yang aman ya.
Ya, jadi memang kasusnya beda kalau dibalik ya, seorang muslim yang baik menikah dengan wanita mu'allafah ya, maka insya Allah bisa mudah pengendaliannya ya. Tapi kalau dalam kondisi wanitanya yang muslimah ini yang mu'allaf ya, maka harus ya lebih berhati-hati, lebih banyak minta tolong kepada Allah. Jangan sampai di kemudian hari wanitanya yang kemudian disetir atau dikendalikan sehingga sampai menggadaikan keimanan. Ini bahaya sekali. Allah. Ya, jazakumullah Ustaz. Ibu-ibu masih ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini ada pertanyaan titipan Ustadz. Ini dalam diskusi kecil satu halakoh tahfiz kami itu kan diberlakukan mutabaah. Jadi memang menghafalnya secara mandiri. Kemudian nanti dilaporkan ada setoran beberapa ayat gitu, dan kemudian ketika seseorang itu sudah menghafal misalnya surat Al-Insan, aku sudah selesai, itu dilaporkan. Kemudian ada yang berpendapat sekarang nggak mau laporan lagi karena apa? Karena saya memilih bahwa yang kaidahnya itu amal ibadah itu sebaiknya sembunyi-sembunyi, jadi nggak dilaporkan seperti itu. Nanti ada unsur riya dan seterusnya. Itu bagaimana menjelaskannya, Ustaz? Syukran jazakumullah. Iya. Yang dibenarkan bagaimana memang itu sebuah itu tidak boleh selamanya. Jadi bisa saja dalam waktu-waktu tertentu, sepekan atau sebulan, mengistirahatkan sistem pelaporan itu. Dibuat sealami mungkin. Ini kalau dibuat alami, kira-kira gimana hasilnya? Coba sebulan nggak usah ditanya-tanya, udah biarin aja, alami. Yang mau beramal silakan beramal, yang mau menghafal silakan menghafal, yang mau tilawah silakan tilawah, yang enggak silakan. Setelah sebulan, coba dievaluasi. Alhamdulillah kita sebulan, kita semua mencoba untuk bisa beramal secara alami. Kalau kemudian, ya tentu dalam hal ini seorang muslim harus istilahnya al-muslimuna ala syurutihim. Seorang muslim itu menjadi sebuah ketaatan ketika dia mau terikat oleh saudaranya. Artinya, kalau kamu ngumpul di komunitas ini, syaratnya harus begini ya. Ada saatnya laporan, ada saatnya mungkin nggak laporan, dan seterusnya. Nggak boleh juga dia sendiri. Saya mau ngumpul di sini, tapi saya jangan disuruh-suruh, nggak boleh. Itu nggak sesuai dengan adab berkomunitas. Adab berkomunitas itu dikatakan al-mu'minuna ala syurutihim. Apanya saja ya. Dalam sebuah komunitas itu ditetapkan kita bertemu setiap hari Selasa jam sekian. Maka dia harus melaksanakan itu. Nggak bisa. Memangnya saya dosa kalau saya nggak hadir di hari Selasa itu misalnya. Nggak bisa begitu. Segala yang disepakati bersama, maka itu menjadi mengikat. Termasuk aturan-aturan di dalamnya. Maka nggak tepat dia punya istihad sendiri. Maaf, saya nggak bisa melaporkan hal-hal begini. Ini padahal dia berada di dalam tadi syurut berkomunitas.
aturan berkomunitas. Kalau mau begitu keluar aja dulu, ya. Keluar aja dulu sehingga dia aman, nggak usah terikat dengan peraturan, dibenarkan. Selama dia terikat, ya, nah, alasan dia tidak diterima di sisi Allah kalau dia mengatakan aslinya amal soleh itu bukan untuk dipelaporkan begini, ya. Padahal dia terikat oleh aturan main di dalam berkomunitas tadi. Oleh karena itu menurut saya jalan tengahnya, ya, ketua komunitas itu memang harus sekali beri kesempatan, nggak usah ditanya, nggak usah dievaluasi, ya. Setelah sebulan misalnya mengevaluasi, ternyata bisa hasilnya ada yang sekian lama nggak sholat malam, ada yang sekian lama nggak tilawah, ada yang sekian lama nggak sholat, nggak puasa sunnah misalnya, ada yang sekian lama nggak membaca zikir pagi dan petang misalnya. Nah kalau itu hasilnya, jadikan ini sebagai alasan kepada mereka. Ya, misalnya, ibu-ibu, maaf ya, ternyata hasilnya ketika kita nggak pakai laporan, kitanya jadi melemah semua ini, ya. Coba ini bedakan, ya. Saat ada laporan, Masya Allah, hampir semua jalan. Nggak ada laporan, ya, kita semua ternyata hidup di dalam kemauan kita masing-masing, ya. Menjadi melemah, misalnya mujahadah kita dalam beramal. Maka saat itu kita harus tetapkan lagi. Kalau begitu kita harus pakai laporan lagi. Ya, memang aslinya pelaporan itu tujuannya untuk menghabitkan amal itu. Ya. Jadi tidak mustahil ketika satu saat sudah menghabit, sudah mendarah daging, otomatis orang beriman itu pasti tilawah, otomatis orang beriman itu pasti qiyamul lail. Ya. Andai kata orang beriman seperti nggak ada laporan, udah selesai, jangan masih disuruh pakai laporan lagi. Ya. Ya, tapi kalau masih belum menghabit, kalau masih siapnya itu beramal, kalau harus ada laporan, maka jangan dipahami laporan itu sebagai unjuk amal soleh. Pahamilah ini sarana yang cocok bagi saya untuk sementara ini, untuk beramal memang harus begini. Ya. Sambil ilmunya ditingkatkan terus, ilmu kesadaran berqiyamul lail, ilmu kesadaran bertilawah, ilmu, sehingga suatu saat ngikatnya bukan karena catatan atau mutaba'ah atau pelaporan, tapi nginduknya langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu berproses. Bisa jadi lama, 5 tahun, 10 tahun, baru seseorang merasa insya Allah ini saya aman. Nggak usah dicatat, nggak usah dilaporin, insya Allah saya selalu beramal sesuai dengan petunjuk-petunjuk Allah dan Rasulnya. Baik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz masih ada waktu kah? Cukup insya Allah. Cukup ya? Ya. Baik, jazakumullah khairan katsiran atas paparannya Ustaz, juga atas jawaban-jawabannya. Luar biasa sekali, alhamdulillah kita mendapatkan nasihat dan pelajaran pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa kita aplikasikan ya ibu-ibu dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan mudah-mudahan ini terus menjadi petunjuk buat kita. Dan Allah berikan rezeki kita pada hari ini juga rezeki yang luar biasa. Setiap hari Selasa kita dibersamai oleh Gurunda, sehingga bisa mendapatkan taujih-taujih yang menguatkan keimanan kita. Ustadz, mohon izin untuk keberkahan acara ini, menutup dengan doa, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana innaka antal wahhab. Allahumma Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allah aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana
دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل والنهار برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakumullah Ustaz. Pamit semuanya ya. Ya, tafadhal Ustaz. Jazakumullah khair. Nah, Ibu-ibu, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kajian kita pada pagi hari ini. Ada titipan dari bagian admin untuk yang belum menyelesaikan pembayaran, persilakan langsung berhubungan dengan Bu Khairiyah. Kemudian saya mohon maaf jika dalam proses membawakan acara ini banyak kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kifaratul majelis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon pamit Ibu-ibu semuanya. Sama-sama. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah goreng. Jangan gitu. Doraemon kucing yang di depan kan makan tikus, dia malah takut sama tikus.
Oke.